Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Berbiliano dari kelas 2 Sil 1. Pada video kali ini saya akan membuat video perkenalan sekaligus juga membahas singkat tentang hakikat BIPA. Pertama-tama perkenalkan kembali, nama saya Farel Berbiliano. Jadi kelamin saya laki-laki. Saya tinggal di Kampung Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Untuk riwayat pendidikan, saya pernah bersekolah di SMA Negeri 113 Jakarta, di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Untuk pengalaman berorganisasi, sampai saat ini saya merupakan anggota dari organisasi Bengkel Sastra. Untuk hobi, saya memiliki beberapa hobi, yaitu membaca buku, mendengarkan musik, dan juga memainkan alat musik. Baik, selanjutnya kita akan membahas sejenak mengenai hakikat BIPA. Yang pertama, apa sih BIPA itu sebetulnya? BIPA itu adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Sesuai dengan namanya, fokus dari BIPA itu tentunya adalah pengajaran bahasa Indonesia bagi para penutur asing. Materi pembelajaran BIPA pada umumnya berkisar pada penggunaan lisan bahasa Indonesia. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan para penutur berdasarkan tingkatan kemampuannya. Contoh materi pembelajaran BIPA yaitu dialog-dialog sederhana, pengucapan salam, meminta informasi, menanyakan waktu, menolak dan menerima undangan, dan lain sebagainya, yang semuanya bersifat praktis. Namun, pembelajaran BIPA dalam tataran bahasa tulis juga harus mendapat perhatian khusus, karena menulis merupakan kegiatan yang kompleks. Kemampuan bahasa seseorang dapat dinilai dari tulisannya. Pembelajaran BIPA pada tataran menulis tentunya membutuhkan materi dan metode yang berbeda dengan tahapan berbicara. Menulis haruslah dapat menciptakan tulisan yang bagus dan gramatikal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Menurut Kusmiatun, pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan pada penutur asli Indonesia atau pribumi tidak akan sama dengan pembelajaran BIPA. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran BIPA, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asli lebih diarahkan pada penanaman nasionalisme. Sementara itu, pembelajaran bahasa Indonesia bagi para penutur asing mengacu pada aspek keberfungsiannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah BIPA. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa di dunia yang berkembang pesat pada abad ke-20. Pengajaran bahasa Indonesia terus mengalami peningkatan, baik di luar maupun di dalam negeri. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000 telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sementara perintisan BIPA itu sendiri sudah ada sejak tahun 90-an. Dan pada tahun 1999 dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia di dalam hubungan dengan dunia internasional semakin penting dan juga potensial. Dengan demikian, sangat besar harapan bahasa Indonesia akan menjadi jembatan dalam berbagai hubungan kenegaraan. Karena bagaimanapun, bahasa merupakan alat yang penting dalam proses berkomunikasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan BIPA di berbagai negara. Secara umum, tidak kurang dari 36 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada para penutur asing, seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Cina, dan juga Australia. Cina telah menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia sejak tahun 50-an. Pengajaran BIPA pertama kali diselenggarakan di Akademi Bahasa Asing Nanjing. Pada awal tahun 60-an, seiring dengan perkembangan hubungan persahabatan Cina dan Indonesia, Institut Bahasa Asing Beijing juga membuka jurusan Bahasa Indonesia. Rifai dalam laporan akhir mengenai BIPA-nya mengatakan bahwa Jepang merupakan negara kedua terbesar yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Di urutan pertama ada Australia. Di Australia sendiri ada kurang lebih 27 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia, sedangkan di Jepang ada sekitar 26 universitas. Bahasa Indonesia di Jepang diajarkan di 6 universitas sebagai mata kuliah wajib pada jurusan Bahasa Indonesia, yakni di Tokyo University of Foreign Studies, Tenri University, Lembaga Ilmu-Ilmu Bahasa Asia Afrika, dan Kyoto Career College of Foreign Language, serta di 17 universitas lainnya dijadikan sebagai mata kuliah pilihan. Selain itu, ada juga yang mengajarkan Bahasa Indonesia pada kelas malam yang disebut sebagai Open College.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengalaman mengajar BIPA oleh Pak Sudaryanto, seorang dosen Bahasa Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan yang juga pernah mengajar BIPA di Guangxi University for Nationalities di Cina. Menurut beliau, materi pengajaran BIPA haruslah menarik agar mahasiswa tidak bosan. Misalnya, sebelum menyampaikan materi menyimak lagu bahasa Indonesia, beliau menyuruh mahasiswanya untuk melakukan senam otak atau brain gym. Hasilnya, mereka pun menjadi senang dan bisa tertawa. Bahkan menurutnya, kegiatan BIPA bisa berupa memasak makanan khas Indonesia. Ia pernah mengajak para mahasiswanya untuk membuat makanan dari Indonesia, yaitu perkedel. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti proses memasak dari awal hingga akhir menjadi perkedel. Baik, sekian video perkenalan dan juga pembahasan BIPA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.